Salam sadis, salam ketemu lagi di hari Rabu. Market agak sedikit merah ini tadi ya. Sekarang saya buat video market cap di 1,285, BTC dominance 44,2. Bitcoin sekarang 29.800 something ya, minus 1,6. ETH 2040 minus 1,7, bla 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 bla, merah dikit ya. Jadi ya seharusnya market udah agak rada merah sih kalau kita seharusnya kalau nggak dimainin bandar ya. Semalam karena si Jerome Powell speak sebenarnya very hawkish itu, dia hawkish banget itu ya. Jadi dia bilang I'm not hesitate to more raise the high rate katanya ya. Jadi dia nggak sungkan untuk naikkan rate selama dia harus tekan itu inflasi ya. Jadi dia bahasanya lebih hawkish tadi malam, tapi ya market habis dia ngomong tuh sempet buang bentar dikit, tapi cepet sekali ada yang ngeban lagi ke atas V-shape ya. Itu ya mungkin bandar lah tahan olah market, dikocok-kocok, bandar ngocok-ngocok market lagi. Ya kan, dan naik turun gitu ya. Jadi tapi ya buat kita ya hati-hati. Tadi ada yang nanya, kok Fed habis ngomong market kok nggak gimana? Ya hati-hati aja, jebakan ya kan, Mas. Ada trap ini ya. Kita hati-hati, yang jelas dia hawkish. Itu pasti nanti ada buangan kapan ininya kita nggak tahu. Ini mungkin masih sebagian mancing-mancing retail masuk gitu ya. Ini mereka pos-pos ini yang dia mau santap retail, sisa-sisa retail yang bandel gitu ya. Ya kan, karena kalau kita lihat ini berita ekonomi semua, para pakar sekarang semua udah ancang-ancang gitu ya. Ini semua masih ini hati-hati, wanti-wanti gitu ya. Makanya apalagi semalam si Federal Reserve hawkish kok gejolak market nggak gimana kan. Nah ini kita harus waspada, hati-hati market, ngadepin market gitu ya. Wait and see and wait a moment gitu ya, bukan buru-buru gegabah. Ini market nggak bisa, hati-hati jadi santapan mereka begitu ya kan. Jadi ya berita nggak ada gimana sih, kebanyakan ya bahas ini dia masih akan naikkan interest rate-nya lagi gitu kan. Semua masih ini hawkish gitu. Market termasuk bank-bank itu juga udah wanti-wanti juga. Tadi saya lihat Morgan Stanley juga bahas tahun depan, hampir samalah bahasannya Goldman, semua persiapan recession tahun depan. Kalau hitungan mereka tahun depan resesi gitu ya. Padahal nggak ini juga sebenarnya udah ya sekarang stagflasi sama inflasi lah. Inflasi yang terlalu tinggi karena kemarin data CPI kan 8,3, berarti cuma sedikit ke ini ya, udah pasti Jerome akan lebih pressure lagi ya kan. Belum lagi nanti tanggal 1 itu mulai quantitative tightening ya. Ini dia bondnya di ini tarik balik semua, liquid gitu ya, likuidas. Jadi itu pasti ngefek market. Maka kondisi begini ini mainan bandar paus gitu ya. Kita aja harus hati-hati, jangan sampai masuk jebakannya gitu ya kan. Kalau Anda yang ini nggak percaya ya silakan masuk. Saya kan bukan penasehat finansial Anda, saya cuma analisa dan sharing analisa saya ya. Itu poinnya, ingat baik-baik. Di channel ini saya bukan financial advisor Anda, penasehat atau konsultan investasi Anda ya.
di channel ini hanya sebagai analisa, masukan atau edukasi atau sharing analisa apa yang saya analisa, dan kembali semuanya kepada Anda. Dior, do your own research, itu yang paling baik. Setelah Anda baca berita, Anda gather several information from anywhere, dari mana aja Anda dapat berita, news, Anda analisa sendiri, dan Anda yang putuskan arah kemana duit Anda arahkan, investasi, beli apanya ya. Jadi bukan ke saya gitu patokannya ya. Itu yang saya mau tegaskan. Ya market agak merah sih semalam. Yang benar-benar langsung ini sih logam mulia, emas langsung merah tadi. Yang awalnya hijau ya, terus begitu habis si Jerome speak, emas langsung merah gitu ya. Nah, ini Asia market, emas juga rada merah ya, emas perak rada. Semalam cuma emas yang merah, perak, platinum itu masih sedikit hijau, tapi Asia market hari ini pagi dibuka semua merah gitu. Precious metal ya, harga logam-logam mulia, perak, platinum, palladium, rhodium merah semua ya. Saham Hong Kong Hang Seng juga merah gitu ya. Ya kita lihatlah malam ini market ini seharusnya bentar lagi jam gini, bentar lagi market Eropa baru buka ya. Mungkin kita lihat lagi nanti gimana, karena rada hawkish ya kan, rada merah semua mulai ini. Tapi ya kadang dipancing lah, ada yang sorong ke atas. Padahal saya nunggu-nunggu dia nendang ke atas loh. Gua mau serok bear. Kemarin video kan saya udah bilang saya berharap dia tendang dulu ke 32, 33 lah saya ambil dulu dikit. Kemarin 31-an saya dapat dikit, masuk 10. Padahal saya pengen masuk lebih, kalau dia nendang lagi lebih ke atas gitu. Pengen ini di situ lebih tambah muatan. Tapi nggak kuat, nggak ada yang ini ya. Paus ini bandar dorongnya cuma tanggung gitu. Di 30-an kemarin 31, terus udah ini turun, main di 30-an aja. Ini udah turun lagi 29. Aduh. Padahal nunggu dia ini nggak ada yang kuat sorong ke atas ya semua. Ya kalau retail sebenarnya retail pada standby, stay aside semua ya kan. Jangankan retail. Ini berapa hari lalu saya baca berita si BlackRock yang chief yang ngatur planning management keuangan, dia juga bilang mereka sekarang whole cash katanya, si Rick Rider atau apa namanya gua lupa tuh, orang BlackRock itu. Kami sekarang whole cash dulu katanya. Semua pada pegang cash dulu, nunggu bantingan ini baru belanja lagi semua gitu ya. Jadi mereka juga pada standby juga. Jadi apalagi kita yang teri-teri, kenapa nggak sabar? Sedangkan mereka yang ini aja sabar loh. BlackRock itu udah paling gede tuh sekarang ya. Itu aja dia punya ini si petingginya lah, apa coba gua lupa tuh, si Rick Rider. Dia bilang sekarang mereka parkir uang cash, whole cash dulu katanya. And I waiting the moment katanya. Jadi kita juga yang kecil-kecil ya harus begitu, stay aside juga, nunggu momen juga gitu. Ya kan? Nggak boleh gegabah ngadepin market gitu. Ya, kecuali kalau yang nggak ini ya. Terus ada yang nanya, kok stablecoin Tron USDD gimana? Ya nggak tahu sekarang. Ya penting sekarang hati-hatilah. Mau keluar regulasi, Anda tanya. Saya juga nggak tahu pasti. Sekarang pemerintahan kebanyakan kerjanya diam-diam, cuma sedikit-sedikit mereka kasih clue. Tapi kita udah tahu mereka akan target stablecoin gitu ya kan. Ya apalagi kalau Anda tanya saya USDD punya Tron, si Justin saya, ya bisa aja nanti kasus lagi karena dia juga banyak yang musuhin, banyak yang nggak suka dia juga kan, ya kita nggak tahu lah. Cuma yang kalau udah gitu, udah ada kejadian gitu ya hati-hati ya kan. Cuma anak itu lebih pinter daripada Do Kwon, dia lebih licin gitu, nggak kayak Do Kwon sombong tapi kurang licin gitu ya. Padahal kalau kita ingat balik ya, sebenarnya kalau
pas kejadian stablecoinnya Wave itu dikerjain sama Sam Brinkman, ya. Saya rasa itu Sam Brinkman ngerjainnya nggak fatal, nggak ini, cuma kayaknya udah kasih sinyal gitu, udah kasih ini, ada celah loh di sini gitu. Tapi gua rasa si Dokon ini terlalu pede, dia nggak nangkap itu sinyal dari si Sam Brinkman itu. Gua rasa Sam Brinkman udah kasih tahu itu sebenarnya. Ini ada kelemahan sini, lu punya ini bisa dihajar di sini gitu. Cuma si Dokon ini nggak smart, nggak apa ya kayaknya ya, nggak pinter mungkin. Dia sebagai software engineer gitu ya, mungkin pinter, tapi kalau untuk matematikanya, bisnisnya gitu, mungkin nggak selicin si yang lain gitu. Kayak Sam Brinkman licin orangnya, si Justin Sun juga licin gitu ya. Nah, jadi ya kita lihat lah, nggak ada yang tahu soal market gitu. Terus masih ada yang tanya, saya soal Jet gimana, Koti? Ya, saya itu kalau untuk dari semua kripto ini ya, dari gerak mereka semua, saya itu tetap masih yakin ekosistemnya Cardano, si Charles Hoskinson, mau orang ngomong apapun, saya lebih percaya orang yang bangun sesuatu itu yang stabil, yang enggak gerasa gerusuk, yang bertahap walaupun dibilang lelet, tapi hasilnya bagus gitu. Contohnya apa? Dia itu orang yang belajar dari kesalahan, ya. Dulu dia pecah sama si Vitalik itu kan gara-gara Ethereum Classic kena hack itu ya, kena ini dihajar node-nya kan, nodenya itu kena ajar, di situ dia pelajari di mana kelemahan ini itu walaupun udah pecah. Nah, dari kesalahan-kesalahan yang awal yang namanya orang baru ya saat itu kan kelemahan-kelemahan mana yang mereka nggak tahu, akhirnya kena serang, di situ mereka tutupi. Sampai hari ini Cardano diserang, itu belum ada yang jebol gitu. Yang lain-lain katanya bagus, saingan Ethereum, Solana atau apa, diserang kan jebol-jebol semua tuh. Ya kan, udah padahal Cardano udah diserang berkali-kali itu. Nah, karena dia protect bagus gitu. Mungkin dia udah antipasi berbagai hal. Nah, dari ini kejadian kayak Luna, saya yakin dia pasti akan antipasi lagi celah-celah. Dia cari orangnya itu detail gitu, si Cardano itu. Ya, jadi kalau untuk Jet mungkin ya ke depan ada celah mungkin ada, tapi saya rasa kita nggak tahu, mereka kerja lebih hati-hati. Jadi kalau kita mau invest pun kita lebih seneng sama orang yang teliti, yang lebih detail, lebih hati-hati. Pelan nggak masalah. Saya justru kalau saya mau invest ya lebih seneng yang begitu daripada yang buru-buru mereka pam harga nanti hancur lagi ya kan, lagi nggak ini terus hilang jadi abu ya kan. Mending saya invest yang pelan-pelan dibuild gitu, tapi konsisten ke depannya gitu, ya kan? Jadi itu sih pandangan saya soal Jet Koti. Cuma kita nggak tahu, masih harus lihat perkembangannya karena Jet Koti kan cuma di ekosistem si Cardano gitu ya. Cuma kayaknya juga dia punya developer Koti, dia punya owner juga fokus kerja selama ini. Dia itu nggak banyak ini gitu. CEO-nya Koti itu ya, mereka lebih fokus kerja bangun dia punya ini kripto mereka gitu. Jadi ya kita lihat lah ya. Dan juga mereka di Amrik, pasti ya Amrik kalau selama dia bekerja dengan pemerintah dia nggak ini ya, saya rasa nggak. Kalau Tron masih kita agak ragu itu kan di luar dari Amrik lagi, apalagi punya Cina lagi si Justin Sun kan. Nah itu harus hati-hati yang gitu-gitu ya. Kalau si Dokon kan Korea ya kan, udah habis ini. Ya yang penting kita yang gitu-gitu hati-hati. Selalu cari yang lebih safe gitu ya, karena itu duit bukan kertas yang kita invest ya, bukan. Itu duit kita gitu, pasti harus hati-hati. Walaupun kita tahu invest di kripto ini high risk high return, dengan yang sangat volatile, tetap apapun harus hati-hati. Dengan hati-hati aja kita kadang masih kejebak market gitu, apalagi nggak hati-hati jadi abu bener gitu ya.
Jadi itu aja pesan saya video hari ini. Ngebacot saya sampai di sini dulu. Kita lihat lagi gimana pergerakan market malam ini di Amrik buka. Sausnya sih udah merah sih kalau lihat ininya. Karena tanggapan market yang lain seperti precious metal semalam habis si Jerome Powell ngomong udah langsung merah itu gitu. Ini market Asia juga nyambutnya merah gitu ya. Saham Hong Kong juga merah. Cuma yang lain nggak terlalu ini. Belum lah, ini mungkin masih mereka coba hold, masih diolah-olah dikit ya, kita sabar aja lihat gitu. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.